Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar video kemarin gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar di video kemarin teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham tentang seputaran apa yang kalian keluhkan gitu teman-teman ya, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu adalah gangguan rumahan, bisa ditangani dengan mudah. Nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah di-share teman-teman ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini yang bertanya itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Semuanya ada berapa ini ya? Di kolom komentar itu ada 120 komentar teman-teman ya. Dan ini nggak akan semuanya terespon teman-teman ya. Mohon maaf sekali bagi teman-teman yang komentarnya belum terespon. Mohon maaf sekali karena memang keterbatasan saya gitu teman-teman ya. Nah, langsung saja teman-teman ya, kolom komentar yang pertama itu di apa ya, dari siapa ini? Dari Ibu Apnan 5137. Habis makan malah jadi lemes, Pak. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika habis makan banyak sekali sensasinya teman-teman ya, termasuk lemes, letih, lesu, malas ngapa-ngapain teman-teman ya. Kadang ada sensasi seperti ngantuk juga gitu teman-teman ya. Nah, itu dulu juga saya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Dan ketika tidak memahami, kemudian tidak beranggapan bahwa itu adalah wajar gitu teman-teman ya, otak saya itu langsung pikirannya itu kemana-mana teman-teman. Wah, ini kenapa nih seperti ini? Jangan beginilah, jangan begitulah. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder biasanya selalu berpikir seperti itu. Kenapa gitu teman-teman ya? Karena orang yang terkena anxiety disorder biasanya paling tidak mau sekali mengalami perubahan ke hal negatif sedikit pun. Nah, itu teman-teman ya. Itu saya juga dulu seperti itu teman-teman. Padahal kegiatan seperti itu adalah merupakan hal yang sangat wajar, hal yang sangat lumrah gitu teman-teman. Itu bukan gangguan sih sebetulnya teman-teman ya. Orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis juga kadang ketika sehabis makannya itu suka mengalami lemas, letih, lesu, malas ngapa-ngapain, kemudian sering dominannya itu sering ngantuk ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kenapa orang-orang
ketika habis makan mengalami seperti itu teman-teman ya, karena semua sistem sedang mengarah ke pencernaan teman-teman, semuanya sedang tertuju di situ karena di situ ada pekerjaan. Nah itu teman-teman ya, aliran darahnya tertuju ke sana gitu teman-teman ya, aliran oksigennya tertuju ke sana gitu teman-teman. Jadi semua sistem sedang mengarah ke sana gitu teman-teman ya. Ya sudah pasti ya ke bagian kepala gitu teman-teman ya, tidak teraliri dengan sempurna gitu teman-teman ya, baik oksigennya maupun yang lain-lainnya gitu teman-teman ya, sehingga ya kita itu terasa ngantuk juga gitu teman-teman, ke badan yang lain-lain merasa lemes juga gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya sebetulnya itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman ya. Jangankan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ulcerative psikosomatis, orang normal saja ketika habis makan pengennya itu duduk manis gitu teman-teman ya, malas ngapa-ngapain teman-teman ya. Kemudian ada kalanya juga sering ngantuk juga habis makan itu. Nah itu teman-teman, dan itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian penasaran juga apakah benar Pak itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman ya, silakan kalian tanyakan ke orang terdekat kalian teman-teman ya, entah itu ke anak, entah itu ke pasangan gitu teman-teman, entah itu ke keluarga gitu teman-teman, silakan kalian tanyakan sendiri teman-teman ya, dan mereka pasti menjawabnya iya saya juga begitu, ketika habis makan itu ya pasti ada lemes katanya gitu ya, kurang gairah gitu teman-teman ya. Nah itu, dan kemudian Anda juga bisa flashback atau mengingat kejadian dulu teman-teman ya. Dulu juga sama kalian kan seperti itu teman-teman ya, ketika habis makan ya pasti sensasinya itu ada lemas, letih, lesu, sering ngantuk gitu teman-teman. Nah tetapi dulu kalian tidak dicemaskan kejadian itu teman-teman. Nah sekarang kalian cemaskan kejadian itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada mental yang terganggu di situ gitu teman-teman ya. Ada anxiety disorder teman-teman ya. Nah sifat orang-orang yang terkena anxiety disorder itu biasanya paling tidak mau sekali mengalami perubahan ke hal negatif sedikit pun. Nah itu teman-teman, makanya terima saja. Nah sekarang bagaimana solusinya? Untuk kejadian seperti itu tidak ada solusinya teman-teman ya, kalian ya harus bisa menerima karena itu kejadian wajar teman-teman ya. Nah itu, tapi Pak ini rasanya berlebih gitu kan ya. Orang yang terkena anxiety disorder semuanya itu serba sensitif teman-teman ya. Jadi kejadian-kejadian yang biasa gitu teman-teman, hal-hal negatif yang biasa saja itu terasanya sangat besar teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ulcerative psikosomatis merasakan apapun itu sangat besar teman-teman ya. Nah itu padahal itu merupakan kejadian wajar, kemudian itu rasanya juga sangat kecil gitu teman-teman ya, bukan gangguan yang sangat besar gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi yang harus kalian benahi itu saat kalian sesudah makan kemudian mempunyai rasa lemas, letih, lesu, sering ngantuk, itu yang harus kalian benahi itu adalah di pemikiran, kemudian di mentalnya gitu teman-teman ya. Pemikirannya ubah menjadi hal-hal yang benar dan berpikir wajar gitu teman-teman. Oh ya Pak, ini terjadinya kejadian ini tuh memang wajar karena dulu juga saya mengalami seperti itu. Nah itu teman-teman, dan kemudian mentalnya juga harus dibenahi. Jangan pernah kalian takutkan kejadian hal seperti itu, karena kejadian hal seperti itu tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, karena itu memang kejadian hal yang wajar gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini ya? Dari siapa ini? Irawati Upi 9 Ika. Nah saya sudah baikan tapi tetap penakut. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ulcerative psikosomatis, sensasi takutnya itu biasanya belakangan. Nah itu teman-teman ya, biasanya yang yang pemulihannya itu belakangan itu biasanya di kelayangan, itu yang pertama. Kemudian rasa takut gitu teman-teman ya. Nah kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan ulcerative psikosomatis kelayangan itu agak sulit gitu teman-teman ya, karena memang pemicunya ada dua gitu teman-teman. Selain dari pencernaan yang belum normal gitu teman-teman, yang keduanya itu dari stres gitu teman-teman ya, karena stres itu bisa menyebabkan terkurasnya energi kita dengan cepat, akhirnya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Kemudian ketika tidak terpenuhi sudah pasti ya keseimbangan tubuh itu terganggu, kemudian ada kelayangan juga. Nah itu teman-teman ya. Ada kemudian penyebab yang kedua tentang
takut itu bisa karena ini mental gitu teman-teman ya. Kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu mentalnya itu sembuhnya itu suka belakangan gitu teman-teman ya, karena untuk psikis itu butuh pelatihan dan butuh pembiasaan dan juga butuh pemahaman teman-teman ya. Berbeda ketika cuman gangguannya itu medis saja. Kalian kalau seandainya di medisnya, di asam lambungnya saja kalian menjaga makan 1 bulan juga kalian udah beres gitu teman-teman. Tengok anggota keluarga kalian yang terkena gangguan asam lambung tetapi di situ nggak ada anxiety disorder teman-teman ya, mereka biasa-biasa saja. Kadang ketika dinyatakan ini cuma asam lambung, sudah tahu asam lambung itu harus menjaga makan, tetapi karena memang dia tidak ada anxiety disorder di situ teman-teman ya, makanya sembarangan lagi gitu teman-teman ya. Baru ke dokter, katanya apa gangguannya? Asam lambung. Ya sudah, jaga makan saja. Karena memang ada rasa cuek ya, mentalnya tidak terganggu. Dia paling nengok kanan kiri ketika keluarga nggak ada, makanya mengenalkan hobi ya teman-teman ya. Nah itu makanya harus dipahami bahwa ternyata orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu sebetulnya kalau untuk asam lambungnya saja mudah, tetapi yang belakangan itu yang agak sulit itu di pemikiran ya, di pemahaman teman-teman, di mental gitu teman-teman ya. Karena ketika mental kalian sedang turun teman-teman ya, ketakutannya itu masih besar. Nah itu teman-teman, makanya orang yang terkena anxiety disorder itu harus sering harus sering melatih ketakutannya dengan pemahaman, kemudian mencoba juga gitu teman-teman ya. Salah satu contoh kecil gitu teman-teman ya, kita misalkan takut jalan-jalan teman-teman ya, kita harus membetulkan pemahamannya. Ketika jalan-jalan itu nggak akan membuat bahaya teman-teman ya. Nah berarti pemahamannya yang harus dibetulkan teman-teman. Dan kemudian mentalnya juga harus dibenahi dengan cara seperti apa, lakukan saja teman-teman ya. Dan ketika melakukan ternyata kalian tidak apa-apa, itu menjadi patokan buat kalian. Ternyata apa yang kalian pikirkan itu memang tidak akan terjadi apa-apa teman-teman. Adapun ketakutannya yang semakin besar gitu di kepala gitu teman-teman, dan sering hadir juga, itu cuman permainan pikiran saja teman-teman. Permainan pikiran dari rasa trauma saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Rasanya seperti mau mati padahal bukan menjelang kematian. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu juga gitu teman-teman. Nah, makanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, mental itu biasanya belakangan. Kenapa belakangan? Karena yang namanya mental itu butuh pelatihan, butuh pembiasaan, dan butuh pemahaman juga gitu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya ada siapa ini? Dari Ridawati 7476. Pak mau nanya, cemilan yang cocok dan bagus untuk penderita asam apa aja ya? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis harus selalu dianjurkan sering makan, sering ngemil teman-teman. Tetapi kadang kita bingung juga gitu teman-teman ya, makanan yang cocok itu yang kayak gimana sih sebetulnya kan gitu teman-teman ya. Yang pertama gitu teman-teman, makanan dan cemilan yang cocok itu sudah pasti ya tidak mengandung pedas kayak macam begitu teman-teman, bersantan, kemudian pokoknya makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita tidak normal kembali gitu teman-teman ya. Dan untuk saya pribadi sebetulnya cemilan itu yang cocok itu cuman kue Roma sari gandum gitu teman-teman ya. Saya nggak di endorse ini ya teman-teman ya, tetapi karena memang kalian biar cepat membaik teman-teman ya, saya kasih tahu saja teman-teman ya, cemilan yang saya pakai dulu itu cuman kue Roma sari gandum gitu teman-teman ya. Dan sebetulnya untuk cemilan itu bagi kalian kalau seandainya menemukan kue-kue yang nyaman buat kalian, hajar saja teman-teman ya, karena memang pada dasarnya kita itu pengen cepat membaik ya. Nah makanya kalian harus bisa mencoba ya makanan-makanan yang lain gitu teman-teman ya. Pak saya itu cocoknya cemilannya ini, Pak saya itu cocoknya ini, sementara yang lain nggak cocok kan gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis harus bisa mencoba makanan yang lain. Jangan takut untuk mencoba teman-teman, karena ketika untuk mencoba itu tidak berbahaya teman-teman ya, dengan catatan jangan berlebih teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang bertanya juga, kenapa sih Pak kalau seandainya si ini cocok tetapi di saya nggak cocok, kenapa bisa seperti itu? Karena sensitif pencernaan orang-orang itu berbeda-beda. Nah itu teman-teman, makanya saya itu tidak bisa anjurkan tolong dong konsumsi makanan ini. Saya tidak bisa seperti itu teman-teman ya, karena pencernaan orang itu sensitifnya berbeda-beda teman-teman ya.
si A makan udang itu nggak apa-apa, tetapi si B makan udang ada gatal-gatal. Kan gitu teman-teman ya. Jadi alerginya itu nggak sama gitu teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika ingin mengetahui makanan ini atau cemilan ini itu aman buat kalian tidaknya gitu teman-teman, sebaiknya dicoba saja. Pak, saya itu takut untuk mencoba tuh. Takutnya nanti ketika mencoba makanan ini itu sensasi hadir. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis nggak ada pilihan teman-teman ya. Lu makan sensasi hadir, lu nggak makan sensasi hadir juga. Nah itu teman-teman. Tetapi catatan buat kalian bahwa ketika kalian mencoba kemudian ada sensasi juga yang hadir teman-teman, itu nggak bahaya teman-teman ya. Nah itu makanya coba saja dengan catatan jangan berlebih teman-teman ya, karena ketika berlebih itu ya tidak baik juga buat kesehatan kalian. Nah itu teman-teman. Jadi ketika dulu juga sama lah gitu ya, saya ketika memilah memilah cemilan itu kadang mencoba ini, ketika saya konsumsi selama 2 hari ternyata sensasi hadir, ya sudah di backlist aja dalam catatan itu. Kemudian besoknya ganti lagi, ternyata ketika baru mencoba saja sensasi hadir lagi, backlist lagi. Nah itu teman-teman. Dan ketika mencoba salah satu ada yang cocok, saya tulis ini yang cocok. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang cemilan teman-teman ya, di supermarket itu banyak sekali kue-kue yang aman teman-teman ya. Makan saja sama kalian, kalau seandainya tidak ada sensasi ya lanjut saja teman-teman ya, jangan terlalu banyak pikiran. Tetapi kalau misalnya kalian bertanya tentang cemilan saya dulu gitu teman-teman ya, saya hanya mengkonsumsi kue Roma sari gandum. Nah itu teman-teman banyak sekali di supermarket teman-teman dan murah gitu teman-teman ya. Saya bukan di endorse teman-teman ya, ini hanya pengalaman saya saja gitu teman-teman ya. Nah kemudian dari selanjutnya ini, nanya Mas, kuping selalu gatel juga. Ini sepengalaman saya teman-teman ya, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, untuk bagian telinga itu banyak sekali sensasinya ya. Terasa gatal iya gitu teman-teman ya, sering berdenging juga iya teman-teman ya, sering bergemuruh juga iya. Nah itu teman-teman ya. Nah kenapa bisa seperti itu teman-teman ya? Banyak sekali penyebabnya biasanya teman-teman, tetapi itu nggak bahaya juga gitu teman-teman. Yang pertama, kalau seandainya saya gatal gitu teman-teman, biasanya kotoran telinganya itu banyak gitu teman-teman. Itu pengalaman saya. Nah makanya sering dibersihin saja gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya, ketika mengalami bergemuruh kemudian berdenging gitu teman-teman ya, itu bisa dari aliran darah atau aliran oksigen tidak lancar gitu teman-teman ya. Kenapa tidak lancar? Karena orang yang terkena anxiety itu biasanya senangnya itu terlalu sering rebahan, berdiam diri di rumah, kurang olahraga, jarang mandi juga. Termasuk saya dulu gitu teman-teman ya. Akhirnya ya nggak lancar semuanya teman-teman ya. Nah sekarang solusinya gimana? Rajin mandi, rajin dibersihin gitu teman-teman ya, sering olahraga, kurangi terlalu sering rebahan. Nah itu teman-teman. Dan kalau kalian konsisten menjalani hal seperti itu teman-teman, kalian pasti bakalan cepat membaik teman-teman ya. Dulu juga saya sempat bingung teman-teman ya, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian telinga sering berdenging, bergemuruh, kemudian agak gatal juga gitu teman-teman ya. Kadang ketika berdenging itu saya suka bingung ya, ini ada ambulan nih di telinga itu, kenapa ya? Jangan-jangan pertanda kematian, jangan-jangan ini pertanda-tanda ini dan sebagainya teman-teman ya. Tetapi ternyata ketika digali informasinya gitu teman-teman, oh itu ternyata dari aliran darah dan oksigennya kurang lancar. Dan itu juga menyadari buat saya, ternyata saya itu aliran darah dan tidak lancar itu ya karena kurang olahraga gitu teman-teman ya. Karena saat terkena anxiety disorder itu paling senangnya itu rebahan, kurang bergerak gitu teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya ketika mulai memahami ke sana, saya usahakan rajin bergerak gitu teman-teman ya, rajin bergerak, rajin olahraga gitu teman-teman. Dan ketika rajin olahraga dan bergerak ya semuanya itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Kemudian dengan catatan kalian juga tidak meninggalkan minumnya. Minumnya itu harus minum air hangat putih minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini ya? Dari itu ya, dari user C6YW7on 2W. Ini sulit sekali dibacanya ini ya akunnya ya.
tentang masalah kuping terasa gatal gitu teman-teman ya, lakukan saja metodenya, nanti juga selama seminggu itu kalian udah beres sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dari user Zo 2GH W8W, ini akunnya sulit dibaca. Sumedang hadir Pak Guru, alhamdulillah semakin membaik. Terima kasih ya Allah, terima kasih Pak Guru. Semoga kami semua diberi kesehatan lagi seperti semula. Amin. Amin ya robbal alamin. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jangan terlalu khawatir gitu teman-teman tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Gangguan yang kalian alami tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis bakalan membaik teman-teman ya, bakalan sembuh total teman-teman ya. Sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tanpa diapa-apain juga kalian bakalan sembuh teman-teman ya, kalian bakalan membaik teman-teman ya. Cuman perbedaannya ada dua teman-teman ya. Kalau seandainya kalian konsisten menjalani metodenya, mungkin kalian itu bakalan lebih cepat pemulihannya teman-teman, bakalan lebih cepat sembuh totalnya gitu teman-teman ya. Berbeda ketika kalian tidak konsisten melakukan metodenya teman-teman ya. Kalian membaik sih membaik teman-teman ya, cuman membaiknya itu mungkin agak lama gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pilihannya ada di Anda sendiri teman-teman ya. Kalau pengen cepat membaik, lakukan saja metodenya dengan konsisten. Tetapi kalian males, Pak saya itu males menjalani metodenya, apakah bisa membaik? Bisa teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bukan gangguan yang besar teman-teman, itu gangguan rumahan. Nah tetapi gangguan rumahan itu terasa besar karena kembali lagi kitanya sedang benar-benar sensitif teman-teman ya, sensitif terhadap apa? Terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu teman-teman, kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ada hal-hal yang tidak diinginkan karena ada trauma ya, karena ya ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kita seolah-olah seperti mau mati ya teman-teman, dan itu menjadi trauma tersendiri teman-teman ya. Kenapa menjadi trauma ya? Tentang kematian itu belum tentu kita inginkan kan ya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya katakan kalian itu bakalan membaik, bakalan sembuh total gitu teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang ingin cepat membaiknya teman-teman ya, konsisten saja dengan metodenya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, dan kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Wah ini pertanyaannya masih banyak sekali teman-teman, tetapi sekarang durasinya sudah lebih ini. Ini pertanyaan yang belum sempat saya respon banyak sekali teman-teman ya. Dan di sini itu ada Alia Rizky, belum sempat saya respon ya. Nur Hidayah, kemudian Mariam Bakri, kemudian Nurain User, kemudian User SJ, siapa lagi ini? Kaluriz, kemudian Oji, kemudian Irwan Presya, kemudian Ansieti Sins, kemudian Perono Septian, kemudian Sapo Peki 9Ki. Ini banyak sekali nih teman-teman ya. Ini di kolom komentar itu belum sempat saya respon teman-teman, dan ini banyak sekali itu. Saya scroll ke bawah itu banyak sekali yang belum sempat saya respon teman-teman ya. Mohon maaf sekali karena memang keterbatasan saya teman-teman, tetapi kalian gak usah khawatir teman-teman ya, tanpa saya jawab, tanpa saya respon juga sebetulnya kalian itu bakalan membaik teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu konsisten dengan metodenya gitu teman-teman. Pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga, dan kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian penasaran juga, kalian boleh bertanya juga di kolom komentar, siapa tahu nanti bisa saya jawab gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Semoga saja jawabannya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja jawabannya itu ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya,
pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Dan kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.